Segenap keluarga yang memangku duka cita sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun bagiku ini tangan Tuhan dan Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Ketenang jangankan tak satu pun. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah banyak perkara yang tak dapat dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah malam hari ini. Amin. Yang terhormat keluarga besar Ibu Deborah Minggu bersama dengan anak cucu mantu dihormati, bapak-bapak, ibu-ibu sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan. Baiklah, kita tenangkan hati pikiran kita. Kita arahkan iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah penghiburan malam yang ketiga pada malam hari ini, Agustus 2023. Bapak kekasih kita almarhum, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Martin Sampe, yang menghadap Sang Pencipta pada tanggal 24 Agustus. Baik Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, adapun susunan acara yang hendak kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah penghiburan malam yang ketiga yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Siska Silambi, Sarjana Teologia. Ibu Pendeta ini melayani di Jemaat Kapsultra Jemaat Hebron Batu Bangga. Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya kenapa Ibu Pendeta Siska. Lebih awal saya katakan bahwa ada salah seorang, yaitu ibadah penghiburan malam yang ketiga. Segenap keluarga yang memangku duka cita sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita menggunakan kata ibadah penghiburan bentuk 1, itu ada di buku pada halaman 1. Penghiburan yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menerima kekuatan daripadanya. Penghiburan yang datang dari Tuhan adalah satu-satunya kekuatan di tengah duka cita ini. Hiburkanlah kami ya Tuhan, karena Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari bersama-sama kita nyanyikan PKJ 241 pada malam. Tak
Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami, bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit dan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Tangan gelap tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Dan Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. sebab itu hatiku bersuka cita sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senang. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik
berganti. Hidup terasa sunyi sepi, tiada lagi penghibur hati. Kini seorang diri, hanya Yesus yang kan menolong, memberikan kekuatan, menjaga dan menghibur hati, dan selalu besertamu. Hanya Yesus yang kan menolong, memberikan kekuatan, menjaga dan menghibur hati, dan selalu besertamu. Menjaga dan menghibur hati, dan selalu besertamu. Mari berdoa. Bapa di surga, selalu ada alasan bagi kami untuk mengingat Engkau dan bersyukur, sebab kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa di dalam segala keadaan yang kami jalani, dalam kembara kami di dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada dalam segenap rumpun keluarga, kami jemaat dan saudara bersaudara di dalam Tuhan, menghadapi duka cita karena Tuhan berkenan memanggil pulang orang tua terkasih Bapak Martin sampai dari tengah-tengah keluarga dan kami semua. Kami percaya Bapa, yang terjadi ini ada dalam pengetahuan-Mu. Karena itu dengan yakin dan percaya juga kami dapat melangkah, menjalani hari-hari hidup ke depan, tetap dengan pertolongan daripada firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan itu, kami berdoa. Amin. Hari ini dan ketika saya mempersiapkan diri saya dengan bacaan Alkitab, ketika saya duduk, saya mengingat pernah seorang ibu anggota jemaat di kota Kendari bilang begini kepada saya, "Ibu pendeta, umur saya hampir 50 tahun." Itu beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, "Umur saya hampir 50 tahun. Tapi saya tidak pernah mendengar atau melihat Tuhan menjawab doa dari orang dan keluarga. Ada orang yang sakit parah dan keluarganya bersama pendeta, bersama majelis dan keluarga berdoa untuk kesembuhan. Saya belum pernah lihat bahwa orang itu disembuhkan." Kalau saya bilang, "Oh, nah banyak sih." Saya mulai akan membaca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-30. Agak panjang bacaan kita. Saya membacanya begini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika
kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam peraturanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, agar mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu ada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah, datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan Babel. Saudara-saudara, demikian panjang bacaan Alkitab kita. Mari menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman Tuhan dengan tekun kita dengar, kita renungkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap dari bangsa Israel. Mereka dibuang dan harus berhadapan dengan Raja Nebukadnezar. 4 orang pemuda ini termasuk kategori pemuda-pemuda yang berkualitas. Mungkin dilihat fisik mereka baik, perawakan mereka baik, tutur kata mereka baik. Sehingga awal-awal pasal kitab Daniel kita menemukan bahwa mereka ternyata punya nama lain. Sadrak itu namanya Hananya, yang artinya yang dikasihi Tuhan. Mesak itu nama lainnya Misael, yang artinya siapakah Allahku. Dan Abednego atau Asaria, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan bagaimana mereka bertiga diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, situasi sosial dan politik yang mengantar mereka berhadapan langsung
yang ada di situ harus menyembah. Tapi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah. Mereka tetap saja berdiri. Saudara-saudara, akhirnya ketika menelisik ini kita melihat bahkan raja bertanya langsung, benarkah kamu tidak mau menyembah? Ayo, satu kali lagi. Kalau dengar bunyi-bunyian, maka sembahlah patung buatanku. Ayat 16. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak. Mengapa mereka berkata begitu kepada raja? Tidak takut mereka. Mereka dikasih kesempatan kedua. Pasti ketiga orang ini tahu ada hukuman kalau mereka tidak lakukan itu. Tapi dengan berani mereka bilang, tidak ada gunanya tanganmu, ya raja. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita telisik ayat 17 ini, ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan dan memiliki jaminan bahwa mereka akan diselamatkan? Mungkin tidak. Memang tidak ada kepastian bahwa mereka akan dilepaskan. Karena itu saudara-saudara coba perhatikan. Mereka belum memegang sebuah jaminan bahwa mereka akan dilepaskan, bahwa mereka tidak akan dibuang ke sana. Coba perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak apa? Seandainya Allah yang mereka puja itu tidak melepaskan mereka. Saudara-saudara, di sini kita lihat sesuatu yang besar. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui rakyat raja. Ada tanda tanya besar. Lalu mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berbicara seyakin itu pada Nebukadnezar? Satu-satunya alasan mereka adalah yang mereka tahu hanyalah percaya bahwa apapun yang terjadi mereka tidak akan menyembah patung emas buatan Nebukadnezar. Apapun yang terjadi mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka puja itu selalu ada, baik melepaskan ataupun tidak melepaskan. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu soal hidup dan soal mati itu. Sampai di sini semoga kita menangkap pesan dari bacaan tadi. Saudara-saudara dan keluarga yang kekasih, Tuhan tidak pernah mengangkat beban. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapi beban-beban kita. Dalam ibadah keluarga tadi malam di Jemaat Hebron, salah satu bagian dari khotbah saya dalam renungan saya bilang begini. Kadang-kadang kita orang Kristen, kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak seutuh-utuhnya, tidak sesungguh-sungguhnya percaya. Contohnya, banyak kasih contoh tadi malam. Salah satu contoh misalnya, kalau ada orang meninggal. Saya bercerita tadi malam dulu waktu masih menjadi pendeta di Orel, ada anggota jemaat yang meninggal. Saya dan pendeta Peter Lamtemona membantu memberikan pelayanan untuk jenazah. Lalu pendeta Peter bilang begini, nanti saya yang bantu keluarga mandikan, ibu pendeta pergi ke pasar, ke mall Madonga, belikan semua perlengkapan. Saya dikasih uang. Tidak ada, tapi ada toh? Ada atau tidak? Ada. Kenapa tidak boleh ditawar-tawar? Belanja terakhirnya kesian. Ada juga yang bilang, kalau kita tawar-tawar, ya bagus pendeta, nanti terikut-ikut yang lain. Betul? Kita di rumah kadang-kadang karena semua, saya dengan Bapak Ranu punya WA, kita masuk di WA grup Kastor. Jadi kadang-kadang kalau ada berita pagi-pagi, berita duka cita Kastor, kadang-kadang suami saya bilang, dengar nih, pasti ada yang ikut-ikut itu. Dengar-dengar nih, dalam 1-2 hari pasti ada itu. Jadi baru-baru ini ternyata benar, baru selesai dimakamkan
di Mekar, kita dengar lagi berita ini. Lalu saya bilang, kan orang Toraja makin banyak di Kendari dan itu pasti akan terjadi. Orang makin tua dan waktu-waktu itu pasti terjadi. Saudara-saudara, karena itu sebagai orang-orang murah iman, kalau pergi beli begitu tidak boleh ditawar. Kalau ada orang meninggal jangan menangis dekat-dekat supaya tidak kena air mata. Toh, baku kode-kode mi mama-mama situ baku siku-siku mi. Kenapa beda? Tidak ada alasan yang jelas. Kita hanya bilang tidak boleh kata orang. Tuh. Apa yang kita bikin biasanya? Mak dedek duka kita. Apa tuh bukan napa tongan cicak. Adakah dasar teologianya itu? Atau ada dasar imannya? Masih bisa duduk, masih bisa kami ajak berdoa, masih kami berikan pelayanan, kami ajak bercerita. Dan saudara-saudara, ketika hari besoknya saya di rumah sakit Hermina mendampingi anak kami dioperasi, lalu sudah tengah malam saya belum bisa tidur, lalu salah seorang anak menantu memposting sesuatu di grup di WA, lalu saya WA, ada apa? Lalu dia bilang keadaan bapak makin kritis. Saya bilang kita harus bersabar meninggalkan kita. Sengaja tadi saya membaca sampai ayat 30. Kita lihat di sana bahkan Raja Nebukadnezar bilang, bukankah 3 orang saja yang kita masukkan di situ? Kenapa ada 4 orang? Dan yang satu itu mukanya, wajahnya seperti wajah anak dewa. Mungkin berseri-seri ya, mungkin di pandangan pikiran Nebukadnezar, anak dewa itu mukanya berseri-seri, berbeda dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat bahwa iman percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego membuat Nebukadnezar mengeluarkan perintah penting bagi seluruh orang pada saat itu. Ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Akhirnya mereka bersama anak-anak, cucu-cucu, dan semua keluarga. Mungkin di antara kita perapian hidup kita saat ini sedang menyala dengan hebat. Kita sedang dirundung pergumulan hidup. Andai kata kita bisa bilang kepada hati kita, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan. Tetapi jika pun tidak, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, tapi jika pun tidak, kami tidak akan menyembah patung itu. Dalam hidup kita mungkin kita juga akan berkata, kalau Allah memberikan kita kesempatan menghadapi pergumulan kita, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, sebab kita yakin pada janji penyertaan Tuhan dari kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak ada ketelanjangan, penderitaan, aniaya, tidak ada, sebab Allah mengasihi kita sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Dia datang dari surga, mati di atas kayu salib, supaya saudara-saudara dan saya, kita diselamatkan. Dan Allah menyiapkan tempat itu bagi kita yang percaya kepada Dia. Semoga seluruh keluarga dan kita semua. Amin. Kita nyanyikan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di
sebab Allah mengerti. Kita ulangi lagu ini, baris pertama kedua dinyanyikan lagi-lagi.
sebagai tanda syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sambil persembahan syukur kita kumpulkan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 344 bait 1 sampai 4 halaman 25. Mari kita satukan hati kita, kita naikkan doa syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Ajarlah kami untuk mengingat dan terus merenungkan firman-Mu ya Allah. Di setiap kesempatan ketika firman-Mu diberitakan bagi kami. Tidak selalu sempurna hamba-hamba-Mu memberikan pelayanan firman, memberikan uraian yang memuaskan dahaga kami. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau dengan kuasa-Mu akan memberikan pengertian bagi kami. Terima kasih ya Allah. Biarlah dalam perjalanan kehidupan yang sedang kami jalani, dengan rupa-rupa api perapian, dengan rupa-rupa pergumulan hidup, kami tetap terpaut kepada Tuhan. Kami tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan akan terus mendampingi dan menguatkan kami. Seperti Tuhan telah menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam pergumulan yang berat, mereka terus dapat
berpegang pada iman percaya, tetapi juga tetap dapat bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di surga, malam hari ini kami memohon berkenan-Mu. Tuhan kiranya menolong kekasih kami, orang tua kami, Ibu Deborah Minggu. Separuh jiwanya pergi. Suami terkasih sudah meninggalkan dia. Tapi kami percaya ya Allah, Engkau adalah sahabat dan kekasih bagi dia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang tua kami dalam masa tuanya. Meskipun suami terkasih tidak lagi bersamanya, tapi cinta kasih Tuhan akan menguatkan orang tua kami. Terima kasih karena keluarga dari Palu telah tiba dengan selamat. Kami terus berdoa, memohon penyertaan Tuhan untuk keluarga dari Toraja. Juga mereka sedang dalam perjalanan. Saat ini mereka beristirahat di Kolaka. Bila besok mereka lanjutkan perjalanan, kami mohon Engkau Allah menyertai mereka supaya mereka juga boleh tiba di sini dengan selamat. Bapa di dalam surga, kami percaya ya Allah, Engkau yang menangis, Engkau akan menghibur dan menopang mereka tiap-tiap waktu. Kami berdoa untuk rencana pemakaman jenazah orang tua kami, yang bila Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Senin siang. Tuhan kiranya menolong Bapak dan Ibu Pendeta dari Jemaat Immanuel Kendari, bersama dengan semua penatua dan diaken, semua perangkat-perangkat pelayanan. Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan, sehingga pelayanan-pelayanan yang terbaik boleh diberikan kepada keluarga dan kepada semua anggota jemaat. Topanglah Bapak Pendeta Ranto Siregar dan Ibu Pendeta Adriana Palimbunga. Beri mereka kekuatan, kesehatan. Topang mereka dengan kekuatan dari-Mu ya Allah, supaya pelayanan-pelayanannya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena pada malam hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan syukur kami. Tuhan berkenan kiranya memberkati semua persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Berkatilah Tuhan supaya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan diakonia, bagi keluarga yang berduka, ataupun untuk pelayanan-pelayanan yang diatur oleh majelis jemaat. Terima kasih ya Bapa, bila sebentar kami berpisah dan pulang, mohon tetaplah tinggal menjadi penghibur bagi seluruh keluarga di rumah duka ini. Dan Tuhan juga antar kami semua agar kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu pun. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan mendengarkan kami yang berdoa. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah penghiburan saat ini, mari kita nyanyikan lagu pada halaman 31, Jangan Kamu Takut. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Aku adalah
saudara, arahkanlah segenap hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan di dalam Kristus Yesus akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Siska Silapi di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik, kita masuk pada Bapak Ibu sidang pertemuan yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami persembahkan di hadapan Tuhan, di mana sesaat yang lalu Tuhan telah memimpin kami, memberikan waktu untuk bersama-sama menyatukan hati, memuji membesarkan nama Tuhan lewat ibadah penghiburan pada malam hari ini. Terima kasih. Sebelum kami menerima, kami mohon Tuhan berkati kami semua layakan untuk menerima berkat Tuhan. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.